Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat, boleh ralat, jangan debat. Tonton video dulu. Lu tafsir tuh. Jadi Yahudi itu ada dua kelompok suku yang selama ini pamer karena selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi atau raja pasti dari Yahudi atau Bani Lawi. Kalau bahasa Yamannya Lawi. Lu ini tafsir tuh. Bener ya? Bani Lawi pamer turunan, sedangkan Allah jawab yang benar adalah ilmu pengetahuan. Kalau begitu, mana yang hebat? Turunan apa ilmu? Mana yang lebih mulia? Turunan apa ulama? Maka kalau ada orang yang mengatakan satu orang turunan mulia yang bodoh lebih mulia daripada 7 kiai yang alim, ini adalah otak-otak Yahudi, saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menanggapi ceramah yang kontroversial, ceramah yang ngawur barusan ya. Kenapa saya katakan ngawur? Beliau berusaha menyamakan konsep para habaib bahwa syarifah tidak boleh menikah dengan selain, ya, tidak boleh kan, syarifah itu tidak boleh menikah dengan orang-orang ahwal, jadi harus sama-sama dzurriyyah Rasulullah juga, karena alasannya takut nasabnya terputus, kan begitu. Tidak usah dilebih-lebihkan ke orang Yahudi, ini penjelasan yang real, kan begitu. Lalu kalau Anda menyamakan dengan konsep orang Yahudi yang tidak boleh menikah campur, ini gabrul. Kenapa saya katakan gabrul? Saya ceritakan dulu ya. Jadi begini ceritanya. Nabi Yakub ini kan anaknya banyak, ada 13. Satu perempuan namanya Dina. Salah satu yang laki-laki, nama anak Nabi Yakub itu ada Ruben, Nabi Yusuf, ya. Ada Yehuda, Yehuda yang keturunannya akan jadi Yahudi, ada Lewi. Nah, Yehuda sama Lewi, Yehuda yang keturunan Yahudi ini dengan Lewi ini sudah beda orang gitu loh, dari sana aja sudah ngawur. Kemudian kenapa Lewi ini tidak boleh menikah campur? Karena memang khusus keturunan Lewi ini akan menjadi imam-imam, akan menjadi ahli-ahli agama. Jadi khusus Lewi itu tidak boleh menikah campur. Kalau yang Yehuda dan lain sebagainya itu boleh gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya pribadi sering ngobrol dengan orang Yahudi, saya pribadi juga sering ngobrol dengan orang-orang Kristen. Makanya channel saya khusus lintas agama. Anda kalau bawa-bawa Yahudi apalagi ngawur, ya jelas saya respon nantinya gitu. Nah, keturunan Lewi ini termasuk siapa? Termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau Anda seolah mengkafirkan semua Lewi ya, Bani Lewi, ingat loh, Nabi Musa dan Nabi Harun itu Bani Lewi. Bisa murtad Anda kalau sampai mengkafirkan seluruhnya. Harus jelaskan secara detail. Makanya kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, salah satu kitab Torah atau kita katakan Taurat Nabi Musa, yaitu Ulangan 7 nomor 3 dan nomor 4, di sana kan dijelaskan tidak bolehnya menikah campur karena orang-orang dahulu. Jadi Nabi Musa kan sedang menceritakan umat terdahulu ya. Nabi Musa itu sedang menceritakan tidak boleh nikah campur itu karena dulu banyak penyembahan dewa-dewa, banyak yang menyembah berhala. Makanya tidak boleh nikah campur. Alasannya agar bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disama-samakan sama konsep habaib, tidak sama. Gabrul Anda, gitu loh. Makanya janganlah saking dari bencinya mungkin kepada para habaib sampai seperti itu ya. Nabi Musa dan Nabi Harun itu bin Lewi. Makanya Nabi Musa bin Imran bin Kohif bin Azir bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Di awal itu seperti itu. Makanya
Jangan ngobrol itu. Anda boleh membela Kiai Haji Imaduddin, tapi ilmiah saja agar sehat diskusinya. Tidak usah sampai kepada taraf kafir seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di awal video tadi orang yang dikritik sama Ustadz Wafi tadi itu adalah salah satu orang yang satu server dengan raja stand up komedi yang merasa paling ilmiah itu, yang bilang saya siap debat 3 hari 3 malam. Ustadz Wafi siap, dibilang sok pintar. Terus yang paling pintar itu cuma yang bilang siap debat 3 hari 3 malam itu, tapi nggak terbukti gitu. Ustadz Wafi siap dibilang tidak berakhlak, tidak beradab, sama yang lebih tua tidak beradab. Terus yang paling berakhlak, paling beradab itu yang bikin kajian nasab, merasa paling ilmiah itu tanpa diuji dan tanpa tabayun dulu gitu. Ustadz Wafi siap dibilang jangan sampai mau diadu domba. Terus yang berusaha mempengaruhi umat dengan tesis dagelan itu bukan adu domba gitu. Ustadz Wafi siap minta syarat harus ada surat resmi sebagai perwakilan dari Robitoh. Terus ngomong minta syaratnya setelah kepepet, bingung nanggapinya gitu. Ustadz Wafi siap dibilang masih muda, tidak seimbang ilmunya. Terus yang lebih tua selalu harus benar gitu, walaupun kajiannya berdasarkan nafsunya gitu. Yang muda tidak boleh lebih cerdas dari yang lebih tua. Padahal tinggal kibarkan bendera putih aja, selesai. Dengan begitu membuktikan bahwa Anda seorang yang kesatria, bukannya ngeles lah. Malu sama ucapan siap 3 hari 3 malamnya itu. Oh, mungkin artinya menolak itu sama dengan melempar bendera putih gitu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.